Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini, banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak, ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut. Bahkan perusahaan penerbitnya, mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya.
Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom next gen. Sekali lagi, shalom next gen. Shalom teman-teman yang online. Shalom. Oke, sebelum kita mau muji sembah Tuhan teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri dulu. Kita mau sama-sama berdiri. Terus boleh shalomin minimal 5 orang teman-teman. Bilang shalom, happy Sunday. Shalom, happy Sunday. 5 orang Shalom, ya, happy teman-teman. Sunday. 5 orang ya teman-teman. Ke Minimal depan, 5 orang. Ke belakang, kanan, kiri. Iya betul, ke depan kanan kiri sampai. Muter-muter semuanya. Oke. Sudah teman-teman? Yang online juga ya. Shalom, shalom. Di kolom chat. Shalom, shalom, shalom. Oke, kalau sudah teman-teman sama-sama kita mau siapin hati kita. Sama-sama kita mau datang di hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau mengucap syukur sama Tuhan hari ini teman-teman. Kalau misalnya kalian hari ini bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, yuk sama-sama kita mau angkat penyembahan kita teman-teman. Jadikan tempat kamu berdiri, tempat kamu duduk, tempat dimanapun kamu berada sekarang sebagai tempat perjumpaan kamu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan teman-teman. Sama-sama kita mau datang di hadiratnya, kita mau bawa kerinduan kita, kalau kita tuh mau melekat selalu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang ya Tuhan, kami mau bawa kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami ya Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan yang layakkan setiap kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes Tuhan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Yes Tuhan, biar firman-Mu ya Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kami ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama bilang, ku terhubung denganmu,
angkat sembah kita teman-teman. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Angkat sembahmu. Sama-sama sembah hanya namamu Tuhan. Kami mau terhubung Bapa, biar firman-Mu yang menjadi dasar dalam hidup kami. Sama-sama sembah, akan penyembahan-Mu buat Dia teman-teman. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sama bilang mau terhubung Tuhan, terhubung denganmu. Yesus Tuhan, selalu biar kami selalu melekat ya Tuhan di hatimu ya Tuhan. Itulah dasar hidupku yang sama-sama Tuhan kenalin Tuhan, ku mau terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Kasih Tuhan. Yes Tuhan, Kau yang hadir ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang hadir ya Tuhan. Biar kami mau selalu terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami ya Tuhan didasari dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sudah layakkan setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu yang turun, biar Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami, biar Roh Kudus-Mu yang menjamah satu persatu setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Biar Engkau yang hadir, Engkau yang memberikan Roh-Mu yang baru, Engkau memberikan hati-Mu yang baru kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang turut serta, biar Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Teman-teman sama-sama katakan amin. Oke, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita mau sama-sama maju ke depan. Kita mau sama-sama puji sembah Tuhan, kita mau sama-sama lompat buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Amin. Jadi yuk teman-teman, boleh yuk maju ke depan yuk. Yuk. Biar jogetnya juga lebih enak nih teman-teman. Yuk maju yuk. Oke. Kita mau sama-sama bilang kalau misalnya Tuhan itu adalah satu-satunya kuat kita. Amin teman-teman. Amin. Kita mau kasih suara kita yang terbaik buat Tuhan hari ini ya. Yes. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Sama-sama bilang beribu musuh, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan iman teman-teman kita mau sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, pelindung
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Next game mana suaranya? Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Come on, dengan iman kalian katakan, takkan pernah goyah. Yes, ku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita mau bilang bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, teman-teman. Kalau adalah Tuhan adalah kuatan kita. Kita mau dengan iman kita bilang kalau iman kita tidak akan pernah goyah walaupun beribu musuh di depan kita, teman-teman. Ku kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Sama sama bilang kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sama teman-teman kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Wow. Next game masih semangat, amin. Kita mau lebih lagi kasih pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Yang mau boleh suarakan haleluya. Sekali lagi suarakan haleluya. Next game semua siap-siap ya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah kami Tuhan. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Semuanya. Mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Woo! Kita mau ulangi lagu ini dari awal lebih semangat lagi ya, next band. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau bermana senyumnya. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku
Enggak dong ya. Kalau gitu boleh nafas dulu, boleh tarik nafas dulu. Saya juga perlu soalnya. Oke, kalau gitu tadi kita udah lompat-lompat, kita udah nyanyi-nyanyi buat Tuhan. Yuk sama-sama yuk teman-teman. Sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama datang ke hadapannya Tuhan yuk teman-teman. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah bareng-bareng teman-teman, itu semua karena kebaikannya Tuhan. Itu semua karena anugerahnya Tuhan teman-teman. Kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan, yuk pakai itu yuk teman-teman. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama bermasmur buat Tuhan teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan. Yes Lord. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yuk next kan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi kami ada Tuhan. Ku ada, ku renungkan setiap waktu kami Tuhan. Waktu nyanyian pujian dan pengagungan
sama-sama angkat penyembahan kita. Sama-sama kita mau bermazmur buat Tuhan, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami Tuhan. Yes Tuhan, hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah manis kau dengar, kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Yes Tuhan. Nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya yes Tuhan. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, yuk teman-teman sendiri katakan, Yesus ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari sama-sama kita katakan,
Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, Roh Kudus yang ada menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang Tuhan kasih bagi setiap kami. Siang hari ini kami datang, kami berkumpul, kami berdoa ya Tuhan. Kami mau satukan hati kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan terima kasih kalau Tuhan percayakan kami jadi warga Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan atas kami di bangsa ini. Tuhan, hari ini kami sama-sama bawa hati kami mau lepaskan berkat untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan buat negeri yang Tuhan titipkan bagi setiap kami. Kami berdoa buat setiap kepemimpinan yang ada Tuhan. Buat Bapak Presiden kami beserta wakilnya, juga para menteri RT RW kami Tuhan yang ada di sekitar kami. Tuhan kami percaya mereka semua orang-orang yang Tuhan pilih. Mereka semua orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjalankan apa yang menjadi visimu di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan pakai mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan untuk mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Bukan karena mereka mampu, tapi karena ada Roh Allah yang menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang mungkin kemarin mengalami sebuah musibah ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka yang terkena bencana dan juga yang terdampak ya Bapa. Kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan sendiri, dan kami percaya Tuhan Allah yang menyertai apapun kondisinya. Tuhan, kami gak cuma sekedar mau berdoa untuk kondisinya mereka aja, tapi biar mereka boleh terus ada di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Mereka boleh terus diberikan kekuatan yang baru. Mereka boleh tetap punya sukacita yang baru ya Tuhan di dalam Tuhan. Biar Tuhan gak cuma sekedar pulihkan bangunan, aktivitas, dan apapun Tuhan yang akan dikerjakan, tapi pulihkan tubuh jiwa roh mereka juga ya Tuhan. Biar iman mereka boleh tetap kuat, iman mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan kami percaya di dalam kelemahan yang lagi mereka alami saat ini, kuasa Tuhan sempurna atas mereka. Tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong mereka. Tolong teman-teman kami, saudara-saudara kami di sana ya Tuhan. Biar mereka boleh terus hatinya melekat sama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap daerah-daerah yang ada Tuhan. Kami percaya kalau penuaian itu sudah terjadi ya Tuhan, bahkan akan terjadi terus dan terus ya Bapa. Tuhan pakai setiap kami, pakai setiap orang-orang yang ada di bangsa ini jadi pekerja penuai-Mu ya Tuhan. Pakai juga setiap kami ya Bapa, biar kami gak cuma sekedar nontonin penuaian, tapi biar kami turut serta dalam penuaian itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kuatkan dan teguhkan kaki, hati, telinga, mata setiap kami Tuhan, untuk kami cuma boleh memandang apa yang menjadi keinginannya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai setiap orang-orang yang ada di tempat ini ya Tuhan. Buat setiap penuaian-penuaian dari yang paling kecil, generasi adik-adik kami ya Tuhan. Generasi kami, generasi orang tua kami, bahkan sampai opa oma kami ya Tuhan. Kami mau lihat penuaian itu juga boleh terjadi di generasinya mereka. Kami percaya Tuhan, sebagai satu keluarga besar kami mau bersama-sama menuai ya Tuhan. Kami mau menuai setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk tempat di mana Tuhan percayakan kami untuk melayani, untuk beribadah. Untuk House of Prayer Tuhan, Jembatan 2, Jembatan 5. Kami berdoa untuk Pastor David, Pastor Wendy. Kami berdoa untuk Pastor Santo, Pastor Kartika, Pastor Hartanto, Pastor Pingping di Jembatan 5. Tuhan pakai mereka sebagai pemimpin yang gak cuma sekedar baik tapi benar di hadapan Tuhan. Yang dengar-dengaran sama apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Tuhan pakai mereka buat mereka tetap sehat. Pakai mereka tetap sejalan dengan apa yang jadi kehendak-Mu. Pakai mereka untuk melakukan apa yang menjadi amanat agung-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga pakai setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini di Next Gen ya Bapa. Pakai setiap life leader yang ada. Pakai setiap PIC, bahkan jemaat yang datang hari ini juga ya Tuhan. Persiapkan setiap kami untuk kami boleh punya hati yang rindu untuk penuaian itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan tutup bungkus komunitas kami Next Gen. Jagai setiap kami Tuhan. Kami percaya Next Gen ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Dan kami percaya di waktu-waktu
ke depan Tuhan juga akan menyertai Next Gen sampai akhir. Terima kasih banyak Tuhan. Tutup bungkus setiap kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Biar kami boleh terus unity di hadapan Tuhan. Gak cuma sekedar lahir dan keluar dari mulut kami, tapi itu lahir dari kerinduan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini sungguh kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, mari Tuhan hampiri setiap kami. Mari pastikan setiap kami hari ini boleh mengalami perjumpaan sama Engkau. Dan biar setiap yang datang ke tempat ini gak cuma datang duduk memenuhi setiap aktivitas keagamaan yang ada. Tapi karena kami rindu kami berjumpa sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk lebih lagi terima Engkau. Untuk lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kinalabaya syakara baralabaya shikanala baralabara. Kinalabaya syakara baralabara shikanala baralabara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami dari tempat ini karena Tuhan yang pilih setiap kami. Tuhan yang bawa kami ke tempat ini Tuhan, untuk kami berjumpa sama Tuhan. Untuk kami dengar isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Kami tahu gak ada yang kebetulan Tuhan. Biar hari ini Tuhan ngomong ya buat setiap kami secara spesifik pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami tahu Tuhan akan pakai kami secara dahsyat dan luar biasa Tuhan. Biar di tempat ini Tuhan, kuasa Tuhan turun, isi hati-Mu Tuhan Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus Kristus di ruangan ini Bapak. Ruangan ini biar hadirat Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Bapak. Dalam nama Yesus semuanya yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan amin. Oke, silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom. Shalom juga buat teman-teman online yang di rumah yang lagi dengerin Next Gen di tempat ini. Shalom juga semuanya. Oke, aku mau perkenalkan diri karena kata orang gak kenal maka gak sayang. Nama aku Yudit, aku dari Bandung. Aku pelayanan juga, udah sampai situ dulu ya. Nanti perkenalannya kita di tengah-tengah aku lanjutkan. Oke teman-teman, saya percaya semua yang ada di sini, mau itu dipaksa teman, mau itu kewajiban setiap minggu, mau itu kalian datang secara terpaksa, saya percaya Tuhan yang pilih kalian ke tempat ini. Amin. Saya percaya semuanya tidak ada yang kebetulan. Amin. Oke. Sebelumnya aku mau manggil satu orang, siapa ya? Caca deh, Caca. Caca sini, Caca. Ini kayak kembaran aku gak sih? Dede aku ini sama kan. Oke, Cak, aku punya gunting. Oke, aku mau menggunting jari Caca. Cak, aku gunting ya. Ih, kok gak mau sih? Cak, satu doang, Cak, kelingking doang, Cak. Aku ada gunting, aku gunting, Cak. Satu aja, Cak. Gunting jangan sih. Gak apa-apa kali ya, kelingking doang. Cak gak mau. Cak, satu doang tuh, Cak. Ya udah, jempol. Ih, pelit.
Ca, satu doang, Ca. Satu doang, Ca. Enggak sih. Ya udah gini deh. Aku colok matanya satu lah. Aku serem banget kekerasan di depan. Ca, masa gak mau? Satu doang matanya gak apa-apa lah, Ca. Ca, satu lah, Ca, dicolok. Ditahan tangannya. Ya. Ca, apa tuh yang aku relakan, aku gunting apa bagian badannya? Kelingking kaki. Aku, Ca, kenapa sih takut banget, Ca? Gak apa-apa lah, gunting doang, Ca. Ayo, Ca. Gak mau. Dia ketakutan banget. Ya udah tuh, Ca, duduk lagi, Ca. Dia gak mau. Ada yang mau aku gunting gak jarinya? Satu aja. Ih, aku sharing apa aku horor ya? Kayak film horor ya? Ada gak yang mau aku gunting? Satu doang lah, kelingking doang. Gak ada yang mau. Ujung keling gini nih, segini doang. Seruas jari gak ada yang mau. Pelit kalian ah. Oke, teman-teman. Kita buka slide-nya. Mana ya? Ting. Oh gak ada. Mana sih? Oke, teman-teman. Kalau jari amit-amit nih ya. Jari kamu putus. Amit-amit Tuhan, jangan dia yang putus ya. Kalian bisa tiba-tiba izin ke sini, benar? Karena sakit si kelingkingnya. Atau gak usah putus deh. Keseleo, tau keseleo gak? Apa ya? Keseleo itu bahasa apa ya? Sunda apa? Kepelitek Sunda ya. Aku orang Sunda guys, aku orang Bandung. Maaf ya nanti kalau Sundanya agak keluar ya, karena aku orang Bandung. Apa ya, keseleo itu apa ya? Bener ya keseleo ya? Keseleo. Itu kalau cowok-cowok keseleo sakit banget kalau lagi main bola, bener gak sih? Aku pernah lagi jalan turun dari mobil, gak tahu di bawah ada solokan. Ada solokan tuh kali kecil, kaki aku masuk, tau gak? Kan kaki gini ya, krek bunyi dong sampai teman aku bisa ngedenger. Dan itu aku berasa kaki aku copot. Itu aku teriak banget karena sakit banget. Guys, satu area tubuh kita sakit, semua sakit, bener? Misalnya kaki kamu kepelitek, pasti kamu, Kak, sorry saya izin next gen hari ini. Karena susah jalan. Atau mungkin kepala kamu sakit, pusing, demam gitu kan. Pasti kamu nanti bisa gak jadi ke next gen atau misalnya gak sekolah atau misalnya gak kuliah. Karena ada satu bagian tubuh yang sakit. Terus teman-teman, bagian tubuh kita pasti kita jaga dengan baik, setuju ya? Kita jaga mata kita, gak mungkin dong kita, benci sama mata gue colok, gue keluarin. Gak mungkin, itu kayak sakit jiwa ya kalau gitu. Aduh aku gak suka mata aku sipit, aku colok. Gak apa-apa gak ada mata, gak mungkin, bener? Kita akan jaga bagian tubuh kita karena itu bagian dari hidup kita, setuju ya? Oke, nah teman-teman, di Alkitab dikatakan, now you are the body of Christ. Kalian semua adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus itu kepalanya dan kamu badannya. Teman-teman gini, kamu lahir di dunia itu gak secara tiba-tiba ada gitu kan. Tuhan iseng, kamu lahir, plung ada gitu, plung gitu ya. Kamu ada tiba-tiba, gak mungkin. Setiap orang yang ada di dunia ini Tuhan punya tujuan spesifik, bilang spesifik semuanya. Punya tujuan yang Tuhan tuh bilang itu part the body of Christ. Kamu itu bagian dari tubuh Kristus. Mungkin ya, setiap kamu ada tangannya, kamu ada kakinya. Fungsi tangan apa? Buat megang, buat ngangkat sesuatu. Setuju ya? Kaki buat jalan. Setiap bagian tubuh ada fungsinya masing-masing. Setuju? Jadi kalian jangan, kok dia hebat sih dia bisa nyanyi, aku gak bisa. Kok dia hebat sih bisa apa gitu ya. Guys, karena setiap orang Tuhan punya tujuan spesifik masing-masing. That's why kalian kan tubuhnya kan tubuh di satu tubuh. Tuhan Yesus kepalanya. Kalian harus saling menjaga, bilang menjaga. Jangan ada yang disakitin, setuju? Gue sebel sama dia, gue mau pukulin dia, gue mau fitnah dia. Guys, karena kalian bagian dari tubuh Kristus, kalian harus saling menjaga. Karena yang satu sakit, semua sakit. Oke, teman-teman. Bagian tadi kalau misalnya tiba-tiba gue gunting jadinya Caca gitu kan, sakit dong. Kalau ada bagian yang sakit misalnya ya, gak usah digunting deh, horor banget ya. Misalnya kepelitek tangannya gitu ya, keseleo gitu tangannya.
Pasti ada bagian tubuh lainnya yang bakal mengcover. Misalnya kalau tangan kanannya sakit itu, mungkin kita nulisnya pakai tangan kiri mengcover gitu. Karena di Alkitab dikatakan, bareng-bareng sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Teman-teman, kalau ada teman-teman kalian di live itu komunitas kalian, ada yang gak kuat, ada yang lemah. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Guys, kita gak pernah ada yang tahu. Misalnya ada orang yang kesini, dia lagi lonely, dia lagi ngerasa Tuhan jauh, dia lagi ngerasa Tuhan jahat sama dia lagi mungkin ya susah finansial, atau kita gak ada yang tahu, dia ternyata kesini dalam keadaan dia gak bisa bayar kuliah, dia pusing sama masa depannya. Kalian gak ada yang tahu dan dia cuma diem aja datang ke sini dan dia ngerasa feel lonely. Teman-teman, dia lagi lemah. Kebayang gak kalau nggak ada orang yang nyamperin dia dan nanya gini, are you okay? Teman-teman kebayang gak sih, pernah gak sih kalian merasa ada orang tiba-tiba nanyain kalian out of nowhere, tiba-tiba nggak deket terus nanya gini, are you okay? Kebayang gak sih waktu kamu lagi feel lonely, kamu ngerasa Tuhan jahat sama aku, Tuhan tuh gak peduli sama gue. Terus ada orang yang ngomong, are you okay? Kebayang gak sih rasanya kayak gimana? Rasanya, oh ternyata Tuhan masih ada ya. Tuhan masih pakai orang ini ternyata buat nanya, are you okay? Masih ada orang yang perhatian. Teman-teman, jujur hari ini dikasih tema tentang care, tentang peduli. Dulu aku adalah orang yang cuek banget. Aku orang yang gini, gue aja puyeng sama hidup gue, ngapain gue care sama lu? Gue aja pusing sama hidup gue, ngapain gue harus mikirin lu? Teman-teman, tapi kalau di antara kalian di tempat ini, waktu datang ke tempat ini ada yang ngerasa gini, Kak saya lagi pusing kak. Keluarga saya lagi berantakan, mama papa saya lagi ribut, pusing sama duit, kak saya lagi pusing sama hidup saya, lagi putus, lagi puyeng sama hidup ini gitu misalnya ya. Guys, percayalah waktu kamu mengalami hal itu, Tuhan lagi pakai kamu buat apa? Someday kamu akan menceritakan kisah kamu ke orang lain untuk kamu menguatkan orang itu. Nanti aku bakal cerita apa yang aku alamin. Guys, that's why hari ini aku kasih judul Dare to Care. Berani gak lu peduli sama orang lain? Berani gak kamu care sama orang lain? Berani gak sih kamu buat nanyain, are you okay? Teman-teman, kita gak akan pernah tahu ada orang yang mau bunuh diri. Mungkin orang itu tampaknya fine-fine aja. Tapi tiba-tiba di hati dia mungkin ada yang gini, aku udah nggak bisa di dunia ini gitu kan. Dia lagi puyeng, dia nggak tahu masa depan dia. Dan tiba-tiba ada kamu samperin, tiba-tiba aja gitu kamu nanya, are you okay? Kamu lagi ada masalah apa? Teman-teman, pertanyaan kamu ini ke orang yang lagi merasa feel lonely, itu akan sangat-sangat berarti. Apa sih kekuatan dari waktu kamu care sama orang? Change the ending to someone's story. Teman-teman, waktu kamu care sama seseorang, waktu kamu tanya orang ini, kamu apa kabar? Kamu gimana kabarnya? Udah lama gak ke gereja? Udah lama kamu gak ke live ya? Mungkin ya di hari itu dia lagi ngerasa Tuhan jahat sama dia. Dia lagi ngerasa Tuhan tuh kok jauh banget sama gue gitu kan. Waktu kamu nanya gitu, percayalah mungkin dia bakal gini, oh Tuhan masih ada ya. Tiba-tiba orang yang kita gak kenal atau misalnya orang yang kita gak deket tiba-tiba nanya gitu kan. Oh ternyata Tuhan masih ada ya. Guys, lu gak akan pernah tahu, kalian gak akan pernah tahu ending story dia bakal berubah karena satu pertanyaan kamu. Amin. Gue gak peduli kak hidup dia gimana. Bodoh amat, gue jadi puyeng. No teman-teman, Tuhan izinkan kamu mungkin saat ini lagi keadaan gak enak. Karena Tuhan pengen kamu menguatkan orang lain. Guys, kalian ke gereja. Kalian ke next gen. Kamu tahu Tuhan. Kamu tahu siapa Tuhan. Benar? Kamu tahu Tuhan itu Allah yang dahsyat. Tapi di luar sana, teman kuliah lu, teman kampus, teman kerja,
Mereka nggak tahu Tuhan, mereka nggak kenal Tuhan. Waktu mereka lagi down, yang mereka pikirin apa? Gue mau akhirin hidup gue. Karena nanti aku ceritakan ke pekerjaan aku apa. Aku ketemu banyak orang di luar sana, banyak banget orang yang dikit-dikit mau bunuh diri. Gue mau udahan aja deh, kayak, hah? Gampang banget buat ngomong udahan, mensudahi hidup dia gitu. Teman-teman, pertanyaan kamu, even cuman are you okay, akan change the ending to someone's story. Lu gak akan tahu apa yang dia pikirin waktu lu nanya. Lu gak akan tahu apa yang dia pikirkan, tapi waktu kamu nanya gitu, orang itu mungkin gini, Tuhan masih ada ya. Ternyata di saat gue gak cerita sama orang lain, ternyata di saat gue lagi ngerasa sendiri, masih ada ya. Ternyata Tuhan mungkin gerakin dia buat nanyain. Dan dia bisa bilang gini, oke, Tuhan masih ada. Amin. Siapa di sini yang pengen dipakai Tuhan? Boleh katakan. Siapa di sini? Oke, turunin deh. Siapa di sini yang pengen useless hidupnya? Ada? Aku pengen useless. Hidupnya ada nggak coba? Aku pengen tahu. Nggak ada ya? Semua orang pengen berguna. Amin. People don't care how much you know until they know how much you care. Kayak orang sih bodoh amat gitu kan. Lu mau tahu hidup gua, lu gua nggak peduli, lu keren, lu apa, lu tahu hidup gua segala macam. Tapi dia bakal notice kalau kamu care sama dia. Dia bakal kayak, wow ternyata orang ini care sama gua. Guys, oke, aku mau cerita, tapi nanti. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya. Kita baca ayat ini bareng-bareng sampai kuping kamu dengar suara kamu sendiri ya. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, waktu kamu show your care buat orang lain, orang bakal bilang gini, Tuhan hidupnya dalam dia. Ternyata orang yang kayak gue pendiam yang gak dilihat sama orang. Kamu pernah gak sih merasa di dalam kerumunan gini kamu merasa gak dianggap? Pernah gak sih? Aku pernah ngerasa. Orang banyak tapi aku kayak dianggap gak ada. Tapi waktu ada satu orang nyamperin aku dan nemenin aku doang. Gak banyak nanya, gak banyak aing-aing gitu ya. Aku ngerasa orang ini baik banget ya. Orang ini care banget sama gue ya. Sama waktu kamu show your care buat orang lain yang kamu even gak deket. Orang bakal pikir gini, kok dia punya kasih ya? Kok dia punya kasih ya? Dan itu yang akan mengubahkan cerita hidup orang itu. Kita nggak tahu apa cerita hidupnya. Tapi percayalah, Tuhan akan pakai mulut kamu. Kamu nggak usah jago Alkitab, kamu nggak usah hafal Alkitab. Ceritakan aja hidup kamu. Ceritain aja apa yang Tuhan lakukan di hidup kamu. Teman-teman, apa yang Tuhan perbuat di hidup kamu waktu kamu pernah jatuh, kamu pernah down, Tuhan bawa kamu keluar dari sana, kamu ceritain ke orang itu. Kamu gak akan pernah tahu ending cerita hidup orang itu akan berubah. Kamu gak tahu sampai nanti kamu mendengar ceritanya dari orang itu. Teman, amin. Berani gak sih di tempat ini kita semua care sama sekitar kita. Gak peduli lu deket atau enggak, gak peduli lu lagi puyeng atau enggak, lagi ada masalah apa enggak. Kamu tanya aja. Kadang-kadang Tuhan suka ngomong di hati loh. Pernah gak sih kamu ngerasa tiba-tiba pengen nanya ke orang? Kayak pengen nanya aja iseng. Lu gak apa-apa? Gitu. Lu kemana aja sih? Karena dulu aku pernah lagi down banget. Ada orang tiba-tiba lagi gak deket. Cuma nanya. Dit, gue tiba-tiba kayak ingat lu. Are you okay? Hari itu aku ngerasa Tuhan lagi jahat nih sama gue. Tuhan gini sih sama gue, kok mengizinkan ini semua terjadi. Tapi waktu ada orang nanya itu, rasanya Tuhan masih ingat aku ya. Aku masih ada ya Tuhan gitu. Guys, aku mau cerita nih. Aku dulu, ini aku mau ceritain ya. Tentang hidup aku sekarang. Aku mau menyaksikan apa yang Tuhan lakuin di hidup aku. Oke, ini aku. Ini tahun lalu. Aku punya mimpi keliling dunia. Tapi dulu pas kuliah, aku kuliah arsitek di Unpar. Kayak keren ya. Terus tapi waktu setiap semester mau bayar kuliah, aku hampir gak bisa bayar kuliah. Karena papa
sakit terus meninggal, jadi mama yang harus bayar sendiri. Setiap semester mama bilang gini, Dit, mama gak ada uang, berhenti aja gitu. Kebayang gak sih setiap semester aku ngerasain stres banget. Dan aku kayak, Tuhan kok Tuhan tega sih? Kok Tuhan tega? Ini gue lagi kuliah loh, terus masa berhenti di tengah-tengah? Dan setiap semester aku ngalamin kayak gitu. Dah tuh. Tapi ya at the end Tuhan lakuin mujizatnya, aku selesai kuliah. Setiap mau bayar ada berkat, ada berkat, ada berkat. Dah tuh. Nah, aku punya mimpi mau keliling dunia. Terus aku kerjalah arsitek, ketipu, aku berhenti kerja arsitek. Singkat cerita aku kerja tour travel. Dan ada COVID kemarin akhirnya berhenti si tour travelnya. Karena lockdown. Dan sekarang tour travel itu gak selaku dulu karena sekarang orang udah pergi pakai aplikasi kan. Udah jago tuh sekarang. Nah, dulu aku pelayanan make up teman-teman. Jadi kalau kalian punya cerita di hidup kalian, gak apa-apa, ikutin aja. Jadi aku dulu make up nih, aku suka make upin, orang-orang pada suka. Terus aku ngomong lah ke pacar aku dulu yang sekarang jadi suami, aku bilang gini, aku pengen banget jadi muak kataku, pengen banget jadi make up artis, pengen banget. Tapi gak berani maju karena jadi make up artis itu modalnya gede banget. Make up yang mahal, kopernya mahal gitu kan. Nah terus aku agak meleset dikit nih. Jadi akhirnya singkat cerita, pacar aku yang saat itu ngebeliin aku koper make up. Dia bilang, ya udah deh kamu jadi muak. Mau gak mau dong, jadinya jadi muak karena udah dibeliin koper make up. Oke, aku jadi muak dan aku agak ngegeser dikit nih. Jadi buat teman-teman, carilah pasangan hidup yang bisa support mimpi kalian. Amin. Jadi kalian cari pasangan hidup yang tepat di waktu yang tepat, jangan ganti-ganti. Amin. Jangan cari pacar cuman karena seneng ya dia naksir aku, dia ganteng, dia cantik. No. Cari pacar, cari pasangan hidup yang bisa support tujuan Tuhan di hidup kamu. Amin. Oke, itu melenceng dikit. Oke, terus singkat cerita aku jadi muak lah. Nah, dulu aku punya mimpi keliling dunia. Tapi aku sempat mikir, pekerjaan apa yang bisa bawa aku keliling dunia? Guys, cara Tuhan itu aneh loh. Kita jangan, misalnya kalian punya mimpi ya, it's okay. Taruh mimpi itu, asal benar mimpinya ya. Taruh mimpi itu dan biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Kak, tapi aku udah lama nih mimpinya nggak terkabulkan. It's okay, Tuhan punya waktunya sendiri guys. Nah, aku jadi muak kan. Tidak pernah terpikirkan dalam hidup aku jadi make up artis, aku keliling dunia guys. Lewat pekerjaan ini, Tuhan pakai pekerjaan ini buat saya hampir keliling dunia. Sombong ya. Aku udah keliling, aku nggak sombong. Aku nggak ada yang bisa aku sombongin karena ini bukan pakai uang aku. Aku pergi, makan, transport, pesawat, hotel, semua dibayarin. Ya aku cuma keluar duit buat jajan, beli oleh-oleh, beli coklat, udah gitu doang. Terus kalau mau belanja dikit, ya udah pakai uang aku, sisanya semua di cover dan aku pulang dibayar. Guys, gak pernah dari yang dulu pernah susah banget mau bayar uang kuliah, Tuhan bisa bawa sampai hampir keliling dunia. Jadi hari itu kalian jadi aku tuh kenal sama satu fotografer. Fotografer ini tuh salah satu kayak dia ketua fotografer di Indonesia, dia koneksinya kuat banget. Terus aku suka emang kerja sama dia, cuman paling ke Bali gitu kan. Terus di Bandung gitu, Jakarta. Tiba-tiba dia ngechat aku gini, Dit, mau ke Swiss gak? Guys, pertanyaan ya, kayak lagi ngajak ke mall. Lu mau ke Swiss gak? Aku gini kayak, hah? Aku jawaban gue coba apa? Bohong. Ya iyalah gitu, lu ngajak kayak, lu mau ke Swiss gak? Pertanyaannya aneh kan kayak lu mau ke ini gak, mau ke CP gak gitu, pertanyaannya kayak gitu. Terus gue bilang gini, udah bohong mau kemana, udah cepetan, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, bener ke Swiss? Udah cepet mau kemana? Gue bilang, udah gak usah bohong kata gue. Woi bener. Terus dia keluarin tuh listnya, itinerary-nya. Ada Lewat Budan, ada apa bla 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 gitu. Aku kayak, kok gue kayak pernah baca ya kota-kota itu gitu kan. Kayak gue katro banget,
Terus gue langsung googling, ternyata kota-kotanya ada di Swiss beneran gitu kan. Terus gue kayak masih berasa dibohongin kan. Woi beneran yang bener kata gue teh. Bener woi, gue telepon lah. Pas gue telepon si fotografer ini gak angkat kan. Terus segitu akhirnya keangkat, gue bilang beneran kata gue teh serius. Karena gue masih ngerasa dia bohong gitu kan. Kayak ngerasa masa sih ini orangnya bohong deh. Terus dia bilang udah cepetan lu mau gak? Cepet kirim paspor lu, gue mau bikin visa. Beneran? Dan gue masih gue bilang gini, bohong. Gue masih kayak ya cewek lah ya, seneng tapi masih bilang bohong gitu kan. Bohong, terus udah cepetan ini udah tinggal hari itu tuh Desember tuh lagi musim dingin di Eropa. Akhirnya gue dibawa dan bener dong pergi ke Swiss dan mau sombong dikit nggak boleh sombong ya, nggak sombong, nggak bisa disombongin. Aku ke Swiss sampai hari ini udah 3 kali dan aku pernah di Eropa sampai hampir sebulan. Buat apa? Hanya untuk make up guys. Aku nggak bisa sombong. Kenapa? Karena ini pekerjaan tangan Tuhan. Karena gini guys, gak pernah terpikir di kepala gue buat gue bisa keliling ke Jepang, ke Eropa, keliling Eropa buat make up doang teman-teman. Buat orang lain mungkin pekerjaannya kayak wah udah dapat bonus lah, dapat apa gitu, kerja keras. Ini dengan orangnya iseng banget nanya, lo mau ke Swiss nggak? Dari situ dia ajak aku terus-terusan kesini sampai aku pernah dibawa ke namanya kota Brest. Itu di pinggiran Prancis. Kalau kalian pernah tonton Cinderella yang live action, itu ada pedesaan Eropa. Aku pernah dibawa ke sana kayak bagus banget. Aku sampai kirim ke suami aku kayak aku berasa jadi Cinderella. Sok-sokan kamar kan dibuka, jendelanya kebuka gitu kayak langsung pakai lagu-lagu Cinderella kayak apa sih gue gitu, tapi kayak katro banget gue di sana. Tapi sampai lu tau nggak ya waktu kalian tau nggak, kita lu gue lah ya, kan aku seumur ya. Aku sampai waktu aku landing, aku ini loh, Tuhan ini mimpi yang pernah aku punya, kata aku bilang. Aku pas landing aku nangis. Aku ya lagi makan nangis, nyampe hotel nangis, nyampe tempat wisata nangis. Kayak tapi ya orangnya nggak tahu lah ya gue nangis, tapi kayak gue cuma ngerasa Tuhan ini beneran ada di sini, lihat salju, tau nggak HP aku ya penuh sama dulu ya video-video salju sepanjang jalan di video gitu kan, kayak bener-bener kayak lihat salju gitu kan, kayak keren banget gitu kan. Sampai segitunya banget dan aku nangis di mobil nangis gitu kan, di mana-mana nangis. Tuhan baik banget. Teman-teman, waktu Tuhan lakuin sesuatu yang ajaib di hidup kamu itu bakal kayak hidup seperti di mimpi guys. Kenapa aku cerita ini? Teman-teman, aku pernah susah. Aku pernah di titik finansial keluarga aku itu kurang banget. Aku takut masa depan aku takut di depan gue gimana ya. Terus lagi skripsi si papa meninggal, aku kan dekat banget sama si papa kan. Itu kayaknya momen kehancuran aku, titik terendah aku langsung ngerasa kayak kan gak ada masa depan ya. Udah puyeng banget nih skripsi, terus papa gak ada gitu kan. Pokoknya kayak masa depan gelap. Guys, tapi hari ini gue mau bilang, apa yang pernah gue alamin hari itu. Gue mau ceritain, Tuhan bisa lakukan dengan caranya yang ajaib untuk bawa aku ke mimpi aku. Mungkin kalau orang bilang itu mustahil teman-teman. Guys, sampai kenapa gue keluarin foto ini. Tuhan itu gak cuman sampai situ. Tuhan tuh banyak ngasih bonus guys waktu kita ikut Tuhan. Si fotografer ini koneksinya kuat banget ke pemerintahan. Waktu aku keliling Eropa itu, dia tuh nyamperin ke embassy-nya, ke KBRI-nya di setiap negara itu. Aku jadi ikut dong, ngapain? Nemenin dan hai gitu, cuma ngobrol doang sama orang staff-staff di sana, sama si kepala KBRI itu apa namanya itu teh? Sundanya keluar apa ya? Apa ya pokoknya yang ya dubes ya. Ini dubesnya nih. Ini dubes di Praha, yang ini dubes di Bratislava. Ini Cekoslovakia guys. Ceko itu Praha, Slovakia itu Bratislava. Aku ke sana terus ini ke Vienna. Terus aku ke Paris tapi fotonya nggak ada, aku nggak masukin di sini. Teman-teman, aku ngobrol di sana. Apa sih yang dilakuin mereka di sini? Tugas ambasador itu, dia tugasnya gini.
dia cerita, dia jadi wakil, jadi perwakilan negara Indonesia di negara itu. Kalau misalnya ada warga Indonesia di negara itu bermasalah, bisa datang ke KBRI ini. Terus tugasnya ngapain lagi, dia diplomasi antar negara. Terus udah gitu dia kerjasama antar negara. Aku ngobrol nih, aku jadi ngobrol, aku jadi punya koneksi sama mereka. Dan aku ngerasa tuh, nyampe sini aku nangis lagi guys. Kayak, kok Tuhan bisa bawa gue ke sini gitu kan. Kok Tuhan bisa bawa, sampai make upin di festival di embassy-nya di Vienna, Austria hari itu. Aku ngerasa, Tuhan kok segini ya banget sama hidup aku. Nah teman-teman, waktu aku pernah ngalamin susah, aku tahu apapun yang terjadi dalam hidup aku hari itu, aku harus menceritakan kejadian itu hari ini. Buat apa? Menguatkan setiap kita. Karena gue yakin banget di antara kalian mungkin ada yang struggling soal masa depan, ada yang struggling soal keluarga, soal finansial. Karena guys, aku mau bilang gini, waktu kita ikut Tuhan, waktu kita mau lakuin kehendaknya Tuhan, dan Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, Tuhan akan lakuin perkara besar di hidup kalian. Waktu kamu lagi ngalamin masalah dan ntar someday kamu keluar dari masalah itu, kamu harus ceritain ke orang lain, kamu harus kuatkan orang lain apa yang Tuhan lakuin di hidup kamu. Amin. Karena orang harus lihat apa yang Tuhan lakuin. Karena gini, misalnya nih, gue ternyata, misalnya gue sultan nih sekarang. Terus dari baby gue sultan. Terus gue ngomong gini, tenang aja cari uang mah gampang. Sebel banget gak? Kayak, berisik kamu gitu ya. Kan berisik kamu kan udah kaya dari lahir gitu kan. Lu kan udah sultan dari lahir. Tapi beda ceritanya kalau gue bilang gini, gue pernah di posisi elu. Ngerti gak? Kebayang gak? Gue pernah di posisi gue susah keuangan, gue pernah di posisi gue pusing sama masa depan. Tapi ternyata Tuhan lakuin hal dahsyat teman-teman. Waktu kamu pernah ngalamin itu, Tuhan lagi pengen kamu jadi ambasadornya kerajaan Allah. Tuhan lagi pengen kamu jadi duta kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Tuhan bilang gini, kenapa sih Kak Eci emang duta kerajaan Allah? Mana buktinya? Waktu Tuhan mau naik ke surga, Tuhan kasih amanat agung. Amanatnya apa? Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan katakan, ada satu quotes terakhir. God can use your mess as a message. God can use your mess as a message. Guys, waktu kamu lagi ngalamin hancur, kamu lagi ngalamin kacau, tetap lakuin apa yang Tuhan mau. Berani gak lu care buat orang lain? Berani gak kamu nanya satu pertanyaan, are you okay? Kamu apa kabar? Kamu kemana aja? Kok aku lihat kamu beda sih? Guys, it's okay lu gak deket gak apa-apa. Guys, it's okay lu kayak tiba-tiba random mau nanya gak apa-apa. Karena kamu ada di dunia ini, Tuhan mau pakai kamu jadi duta kerajaan Allah. Amin. Aku waktu ada di embassy di luar negeri, aku gini, keren banget ya mereka yang di sana. Guys, mereka sekeren itu loh. Waktu kita kenal, waktu gua ke sana gitu ya, aku nanya ngapain aja. Mereka benar-benar mewakili Indonesia di sana. Dan aku betah banget di sana karena kayak, wow, ternyata mereka sekeren ini ya, mereka mewakili Indonesia di sana untuk menceritakan negara Indonesia seperti apa. Untuk show orang-orang di Vienna, di Ceko gitu ya, di Praha. Indonesia itu seperti ini loh. Teman-teman kebayang gak kamu di muka bumi ini jadi duta kerajaan Allah? Tuhan pengen kamu tunjukkan Tuhan tuh seperti apa dalam hidup mereka. Dalam hidup kamu seperti apa. Amin. Kamu yang lagi ngalamin apapun hari ini, teman-teman, God can use your mess as a message. Amin. Yuk bagi berdiri semuanya. Teman-teman, hari ini judulnya Dare to Care. Berani peduli.
Ini jujur judul yang susah buat saya, buat aku ini susah. Karena kadang-kadang apalagi zaman sekarang, lu gue. Gue gak peduli sama hidup lu, gue jadi puyeng gitu kan. Apalagi zaman sekarang, Gen Z, self love gitu kan. Yang penting gue bahagia, I don't care about other people. Padahal Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Tuhan bilang, Tuhan itu kepalanya, kita semua tubuh. Yang satu sakit, semua sakit. Teman-teman, siang hari ini, gak ada yang kebetulan. Aku pengen kalian cari orang yang gak terlalu deket. Kenal tapi gak terlalu deket. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Tanya, are you okay? Atau mungkin kalian bisa bilang gini, ada yang mau didoain gak? Terus saling doain. Yuk boleh cari. Waktu bentar doang 5 menit. Aku kasih waktu 5 menit. Sebentar, doa dulu sebentar yuk. Doa dulu sebentar. Guys, berhenti dulu sebentar dimanapun kalian berada. Berhenti dulu, stop dulu. Tutup mata dulu yuk. Tuhan, biar Tuhan jamah kami, Tuhan setiap kami Tuhan. Kau pakai kami Tuhan Yesus. Tuhan pakai kami Tuhan untuk mendoakan, untuk menguatkan teman-teman kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri Bapak yang berbicara buat setiap kami. Untuk kami juga bisa mendoakan orang lain Tuhan Yesus. Biar pengurapan Tuhan hadir di tempat ini Bapak. Makasih Tuhan. Yuk teman-teman boleh samperin, boleh random. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Tanyain are you okay? Berdua-berdua saling doain. Berani gak kamu care sama orang lain? Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Yuk teman-teman saling menguatkan, saling mendoakan. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya Yang udah selesai mendoakan, menjadi mari nyanyikan lagu ini teman-teman. hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
kalian teman-teman dari hatimu teman-teman. Teman-teman, ikut Tuhan itu gak gampang teman-teman. Kita harus lepas semua hak kita harus lepas kesenangan kita teman-teman. Untuk ikut kehendak Tuhan. Berani untuk care sama orang itu gak gampang teman-teman. Buat kita peduli sama teman-teman yang lain itu gak gampang. Tapi waktu kita lepas kehendak kita bilang, Tuhan, aku masih sakit. Aku masih kesepian, aku masih susah nih, aku gak tahu masa depan aku. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, ku lepas semua hak aku, Tuhan aku lepas semuanya dan aku mau ikut Tuhan. Kamu akan punya keberanian buat melangkah, kamu tanya orang, are you okay? Kamu apa kabar? Dan kamu bilang, Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai mulut aku, Tuhan pakai aku Tuhan. Gak cari yang kalian jago ngomong. No teman-teman. Karena dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam keadaan kamu lemah, waktu kamu kuatkan orang lain, bukan kamu yang berdiri guys, bukan kamu yang ngomong. Tapi kekuatan Tuhan yang sempurna atas hidup kamu yang ngomong buat orang itu. Yuk teman-teman, sekali lagi nyanyiin lagu ini, mari angkat kedua tangan kita. Nyanyiin lagu ini sebagai doa kalian teman-teman. Angkat. Ini setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, aku mau doain kalian yang di tempat ini atau yang di rumah. Jangan ada yang buka mata. Ada gak yang di sini kalian takut sama masa depan kalian? Atau yang kalian lagi ngalamin susah dalam hal apapun. Lagi ngalamin down. Lagi ngalamin kesendirian. Kalau ada boleh angkat tangan teman-teman. Aku mau doain. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam lembah kekelaman Tuhan. Takut akan masa depan. Gak tahu lagi apa yang harus dilakukan Tuhan. Mungkin secara finansial Tuhan. Dalam keluarga, dalam hal apapun Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan. Kau kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan tangan mereka, kuatkan hati mereka. Kuatkan kaki mereka Tuhan Yesus. Biar mereka ngalamin Tuhan. Dan mereka merasakan kalau Tuhan tetap ada. Kalau Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang pakai mereka untuk menguatkan orang lain Tuhan Yesus. Biar setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, pengurapan Tuhan menyertai mereka Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, mereka tahu kalau Tuhan tetap ada Bapa. Kalau Tuhan akan lakukan mujizat yang dahsyat buat kehidupan mereka Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami menceritakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami menguatkan banyak orang, kami peduli sama orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bicara buat setiap kami lebih lagi Tuhan setelah ibadah ini Tuhan. Bicara yang spesifik buat setiap kami Tuhan Yesus.
Kami mau lepas kehendak kami Tuhan. Biar kami ikut Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat siang hari ini Tuhan. Kami mau bilang kami sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Biar firman ditaburkan berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus Tuhan. Orang yang kami kasih harta benda milik kami Tuhan, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus yang telah menerima firman Tuhan, mari katakan amin. Thank you teman-teman, God bless. Oke, shalom next gen. Semuanya boleh duduk kembali. Terima kasih Kak Yudit untuk firmannya hari ini. Mari teman-teman, saya mau undang kita semua untuk kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap benih firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengar bisa kami lakukan ya Tuhan dalam keseharian kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa lebih lagi peduli terhadap sesama kami. Biarlah kami bisa lebih lagi Tuhan care ya Tuhan dengan sesama kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melalui hidup kami bisa tersampaikan, bisa tersalurkan ya Tuhan kepada setiap sesama kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu, untuk Kak Yudit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan hamba-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, Tuhan yang pakai terus Tuhan kehidupannya. Tuhan yang pakai Kak Yudit selalu ya Tuhan menjadi pelayan-Mu yang setia. Yang memenangkan banyak jiwa ya Tuhan, yang memberkati, menjadi kemuliaan, membawa kemuliaan terus lebih lagi untuk nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang sertai beliau, keluarganya Tuhan, karirnya Tuhan, masa depannya Tuhan, apapun yang beliau perjuangkan, biarlah Tuhan yang selalu beserta dengan Kak Yudit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami juga ingin memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, Engkau yang sertai setiap kami, Tuhan yang berkati setiap kami, biarlah persembahan kami yang kami berikan dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan dapat kami berikan dengan hati yang bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke teman-teman, selamat memberi. Seperti biasa caranya bisa melalui kantong-kantong persembahan yang sedang diedarkan oleh teman-teman hospitality atau melalui QR code ya kok ya. Yang ada di depan kursi kalian masing-masing. Dan sekaligus kita juga ingin memberikan beberapa informasi mengenai Next Gen, mengenai komunitas kita tercinta. Yang pertama Ko Andino. Tentu saja tidak lain tidak bukan adalah jadwal ibadah kita. Betul sekali. Setiap hari Minggu dan ada 2 ibadah ya. Ya. Jam 10.30 dan jam 1.30. Betul banget. Tapi jangan lupa datang lebih awal karena ada Next Gen Cafe yang akan melayani kalian untuk makan dan minum. Yes. Betul banget, betul. Gitu kan. Jadi jangan datang ibadah langsung cucuk-cucuk ke ruang ibadah. Aduh asik banget. Iya. Nggak ada fellowshipnya, nggak ada ngobrol, nggak ada makan ya gitu ya. Nongkrong-nongkrong di depan sangat-sangat menyenangkan ya. Betul sangat. Apalagi hari ini ada menu viral. Betul viral. Ada Corn hotdog dog. dan jasuke. Nah itu dia, yang belum cobain abis ini boleh cobain abis ibadah ya teman-teman ya. Dan selain di hari Minggu, di setiap hari Jumat kita juga akan mengadakan worship night. Di minggu depan nih kok, spesial banget kita akan mengadakan fellowship worship night. Wow. Jam 6 sore teman-teman hari Jumat. Jadi teman-teman yuk kita sama-sama siapkan waktu kita, siapkan jadwal kita untuk bisa sama-sama datang di fellowship worship night. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan dan juga akan ada kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita. Atau teman-teman yang mau kesaksian juga boleh langsung. Iya, Langsung betul. Silakan langsung datang saja ke worship night. Dan teman-teman, di bulan depan, bulan Desember, tidak lain dan tidak bukan, kita juga akan merayakan Natal. Betul sekali. Dan untuk Natal ini kita punya video spesial yang teman-teman bisa saksikan ya kok ya. Banget. Bahkan orangnya udah ada di sini nih. Mari langsung kita saksikan video spesial Natal. Ya, itu dia teman-teman. Jadi Natal kita di tanggal berapa kok?
tanggal 21 Desember. Betul sekali. Tinggal sekitar 2 sampai 3 minggu Betul lagi banget, ya. betul. Jadi persiapkan diri kalian dan jangan lupa kita punya dress code juga ya cuy. Dress code. Betul. Dress code-nya warna putih dan abu-abu Abu. teman-teman. Dan jangan menggunakan kaos ya kalau Dan bisa ya. Kalau bisa pakai yang ada kemejanya. Betul. Atau ya pokoknya yang penting nyamannya yang kaos gitu ya. Iya, dan di Encounter God's Love ini, di tema Natal kita ini, jangan lupa ajak teman-teman kita juga sebanyak-banyaknya. Kita ibadah bersama 1 kali di jam 13.30 atau setengah 2 teman-teman. Jadi nggak ada yang pagi ya, nggak Iya. satu kali ibadah. Betul. Dan seperti biasa, datangnya jangan telat juga. Betul. Karena kita ada Ada hal-hal mingle. menarik, ada mingle-mingle dulu, Ada. ketemu teman-teman semua yang lain dulu juga ya. banget. Dan di bulan November ini juga kita ingin merayakan teman-teman kita Ya, yang berulang berulang tahun tahun di bulan November. Boleh angkat tangannya yang berulang tahun di bulan November. Karena kita ingin nyanyi, kita ingin doain kalian dan juga kita ingin kasih hadiah kecil-kecilan buat kalian. Segini. Kekecilan itu, bukan kecil-kecilan. Iya. Oke, kalau gitu sambil nyanyi aja kita ya, sambil kita lihat siapa yang ulang tahun hari. Let's go! Selamat ulang tahun. Boleh yang ulang tahun? Jangan malu-malu. Angkat tangan kalian. Selamat hari Ada di sebelah sana, happy birthday. Cidian, happy birthday. kami selalu Ada lagi yang di tengah, boleh angkat tangan aja langsung. tetap setia pada Yesus Kristus Asik. Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman selamat ulang tahun. Padamu teman selamat ulang tahun. Sekali lagi. Padamu teman selamat ulang tahun. Yeay, happy birthday, selamat ulang tahun teman-teman semua. Selamat bertambah dewasa, bertambah umur dan terus beribadah di next gen ya. Oke teman-teman, itu aja untuk pengumuman kita hari ini ya kok ya. Betul sekali. Jangan lupa untuk follow apa kok? IG Yes. ya Next Gen karena di situ ada teaser terbaru ya Hah, katanya. betul Ya. banget. Ada banyak konten-konten menarik, konten-konten memberkati. Di TikTok juga ada, di YouTube juga ada. Jadi follow semuanya teman-teman. Oke, Betul. kalau gitu saya ingin mengundang teman-teman untuk bangkit Bangkit berdiri. Dan kita mau ingin kasih apresiasi dulu. apresiasi dulu untuk semua teman-teman yang melayani. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan mari kita akhiri dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Ko Andino. Bukan. Kita doain yang berulang tahun dulu ya Ko ya. Iya. Let's go. Teman-teman. Tuhan Bapa kami, Tuhan surga terima kasih. Kalau pada bulan ini ya Tuhan, kami merayakan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November ya Tuhan. Terima kasih kalau Kau boleh tambahkan umur-umur mereka lagi bertambah 1 tahun lagi ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pernyataanmu tiada habisnya untuk mereka ya Tuhan dari sekarang sampai selamanya nanti ya Tuhan. Kau ya boleh jagain mereka, berkati mereka terus ya Tuhan dimanapun mereka berada. Buat mereka berhasil ya Tuhan. Bahwa mereka naik dan bukan turun ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anakmu yang teladan, anak-anakmu yang taat akan Engkau ya Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah yang bisa berdampak untuk orang lain juga ya Tuhan di sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami ingin pulang, kami ingin berpisah. Dan kami ingin mengangkat tangan kami karena kami ingin menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk kalau Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu kali kebenaran firman Tuhan boleh kami terima lagi ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang saling mengasihi. Kami menjadi murid-murid yang peduli satu dengan yang lain. Seperti Engkau peduli dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami juga mempedulikan teman-teman kami, sekeliling kami ya Tuhan. Pakai kami, hidup kami jadi dampak buat setiap orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terikat Tuhan sudah lepaskan ya Tuhan. Yang putus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Biar sungguh Tuhan kasih sukacita damai sejahtera-Mu boleh terus ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang sekolah, kuliah, kerja,
keluarga ya Tuhan, hubungan demi hubungan. Kau yang berkati masa depan setiap daripada kami. Engkau Allah ya Tuhan yang terus campur tangan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengangkat tangan kami mohon berkat yang daripadamu. Pulanglah bela berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk jemput kita semua bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan menerima, kita semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. God bless.